Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman, oke, yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Ini pertanyaan dari teman kita, dia bertanya seperti ini. Ini mungkin terjadi juga sama teman-teman semuanya. Dia bertanya seperti ini, oke. Bang, saya punya hutang di aplikasi Raksasa. Oke, Raksasa, saya tidak akan sebutkan namanya. Tetapi di sini dia mengatakan ingin datang ke rumah. Saya tunggu sampai datang ke rumah. Benar-benar mereka datang ke rumah, Bang. Tetapi dia caranya sopan santun, tidak ada menekan-nekan saya. Ini bagaimana solusinya, Bang? Apakah harus saya tunggu terus mereka menagih, ataukah saya harus galbay? Karena katanya berita miring para pinjol ini sangat memakai kekerasan. Banyak orang-orang yang diintimidasi datang ke rumah dengan mencaci maki. Apakah hal itu baik untuk saya ataupun hanya akal-akalan si pinjol saja? Oke, nah di sini pertanyaannya menarik juga, oke. Nah di sini dia mengatakan dia didatangkan sama si pinjol raksasa. Mungkin kita tahu semua, oke, raksasa pinjol di Indonesia ini seperti Kredipo, Akulaku, oke, Shopee Pinjam, habis itu Kredit Pintar, itu pinjol-pinjol lama. Mungkin salah satunya, oke, kita sebutkan saja nggak apa-apa. Ya di sini mereka benar-benar memang menurunkan DC, apalagi ada hutang di seperti Akulaku, Kredipo di daerah kota-kota besar itu banyak yang didatangkan seperti daerah Jawa Barat ataupun di Jakarta sekitarnya, oke. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi teman-teman, dia bertanya bagaimana tanggapan kita kalau seandainya ada DC yang sopan ataupun santun. Ya saya akan jelaskan, semuanya tergantung para di diri DC masing-masing. Sama, mereka juga manusia. Jadi mungkin ada orang yang didatangkan dengan cara sopan santun, mereka datang ramah, cara mengingatkannya baik-baik, mereka menunjukkan ID card, habis itu surat penagihan dari pinjolnya ada. Jadi sangat jelas, oke. Nah itu yang kita harapkan, walaupun mereka datang ke rumah, mereka tidak boleh mengapa-ngapain, nendang pintu Anda pun tidak boleh, teriak-teriak apalagi tidak boleh. Bisa dilaporkan ke pihak RW ataupun ke pihak yang berwajib kalau mereka semena-mena kepada pihak nasabah, oke. Jadi ini yang kita harapkan. DC kalau seandainya ada yang menonton ini, sebenarnya nasabah kita ini, nasabah sama peminjam pinjol ini sebenarnya semuanya ingin membayar. Saya meyakinkan hampir 90% ingin membayar. Tetapi mungkin keadaan lagi tidak ada, ataupun mungkin keperluan yang lain lebih mendesak. Oke, seperti itu. Tidak mungkin orang tidak mau membayar pinjaman online, siapapun itu. Nah, jadi saya harapkan kepada pihak DC pinjol, kalau seandainya berhubungan sama nasabah, lakukanlah seperti hal-hal seperti keluarga Anda ataupun saudara Anda. Mereka juga manusia. Kalau seandainya Anda sopan segan kepada pihak nasabah, saya meyakinkan mungkin kopi ataupun rokok pun pasti Anda diberikan sama mereka. Namanya manusia, pasti ada rasa-rasanya tersentuh, oke? Kalau seandainya maka kekerasan, mau bagaimanapun, itulah yang banyak terjadi, orang tidak mau membayar pinjol. Yang awalnya mungkin mereka akan membayar, udah menyiapkan hutang, uangnya mungkin 1-2 hari ke depan, tetapi dengan cara para DC, seenaknya, cara penagihan di WA ataupun di telepon, ataupun bahkan datang ke rumah dengan tidak senyum sama sekali, ataupun tidak mengenakan, maka daripada itu para nasabah tidak mau membayar pinjaman online-nya, tidak mau mengangsurnya dengan cara-cara hal-hal seperti itu. Nah di sini kalau seandainya terjadi penagihan yang enak, saya meyakinkan semuanya akan berjalan dengan baik. Mau nasabahnya galak pun tidak akan terjadi galak. Mau seperti DC-nya datang 2-3 kali juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau seandainya terjadi penagihan pakai otot ataupun pakai kekerasan, pakai teriak-teriak, pasti semuanya tidak nyaman, oke? Bukan Anda sendiri yang tidak nyaman, seluruh negara Indonesia ini, warga negara Indonesia ini yang berhubungan sama pinjaman online pasti tidak nyaman gara-gara DC pinjol penagihannya tidak sopan atau tidak santun kepada masyarakat. Nah harapan kita semoga saja pihak OJK ataupun pemerintah, oke teman-teman, selalu mengawasi untuk yang namanya DC pinjaman online, karena yang namanya masyarakat ini paling takut, oke, paling tidak enak, paling ngeri pokoknya dihadapi sama DC pinjol datang ke rumah, karena takut, mungkin malu ataupun nggak enak sama keluarga atau apapun itu, ya manusiawi, oke, manusiawi. Siapa sih yang mau didatangkan sama orang penagih hutang ke rumahnya, oke? Ya pasti tidak mau. Nah resiko, itulah yang resiko terjadi, apalagi di kota-kota besar. Saya yakinkan kepada teman-teman, stabilkan, stabilkan emosi Anda, kuatkan mental Anda, tetap fokus kerja, jangan terlalu memikirkan pinjaman online ini begini, tidak akan maju hidup Anda, pekerjaan
pekerjaan Anda akan tidak terurus gara-gara pinjaman online. Yang paling penting fokuskan pekerjaan Anda. Kalau ada rezeki nanti ya atau Anda lunaskan, kalau belum mau bagaimana lagi, galbaikan dahulu. Tidak apa-apa kok galbay kalau seandainya memang belum ada, daripada Anda jual ini jual itu, gadai rumah Anda, gadai motor Anda gara-gara mau membayar pinjaman online. Itu sangat tidak dianjurkan. Oke, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.